Ya, tanaman yang dianggap tabu dan ilegal untuk dikonsumsi yaitu ganja atau marijuana menjadi kontroversi setelah Kementerian Pertanian atau Kementan menetapkannya sebagai salah satu tanaman obat komoditas binaan. Namun tak lama setelah ditetapkan, Kementerian Pertanian justru menarik kembali aturan ini. Seperti apa polemik menghalalkan ganja sebagai tanaman obat ini di tanah air? Saya bahas untuk Anda di Maju Mundur Ganja jadi tanaman obat binaan RI. Ya, memang tanaman ganja atau cannabis sativa ini mendadak menjadi perbincangan publik karena ternyata mempunyai payung hukumnya di negara kita. Dan polemik mencuat setelah Kementerian Pertanian atau Kementan memasukkan tanaman ini ke dalam daftar komoditas binaan tanaman obat. Di mana ganja di sini melalui peraturan menteri ini berada dalam satu kelompok dengan 65 tanaman obat lainnya seperti lempuyang, brotowali, sambilito, dan juga kratom. Namun memang meski masuk ke dalam kategori tanaman obat, ganja tetap ilegal untuk dibudidayakan tanpa izin pemerintah di Indonesia. Jadi bagi Anda jangan coba-coba begitu ya untuk mengkonsumsi atau bahkan menyimpan ganja karena secara statusnya ini masih ilegal di negara kita. Dan daftar tersebut ini termuat dalam keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 104 tahun 2020 tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian yang ditandatangani Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo sejak 3 Februari. Setelah sebelumnya pada tahun 2006 begitu ya, sebenarnya ganja ini telah masuk ke dalam kelompok tanaman obat dengan Kementan nomor 511 tahun 2006 lalu. Namun ganja sebagai tanaman obat inilah yang dicabut Kemennya saat ini karena mungkin ini menimbulkan kekeliruan di masyarakat saat ini. Namun ada satu fakta yang menarik, walaupun ganja disebut sebagai tanaman ilegal, ternyata negara kita Indonesia mengekspor ganja setiap tahunnya, bahkan mengimpor ganja untuk masuk ke negara kita. Jadi ada impor dan ekspornya yang selalu dipantau oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Seperti apa lebih detailnya kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, memang suatu fakta yang mengejutkan karena ternyata kita mengimpor ganja dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan ekspornya. Tapi kita lihat ekspornya terlebih dahulu di mana Januari hingga Mei tahun 2020 ini ada dua golongan barang turunan ganja yang dijual ke luar negeri. Yang pertama kita lihat yaitu cannabis atau ganja keperluan farmasi yang berada dalam bentuk serbuk begitu ya. Di mana untuk Januari hingga Juni 2020 ini kita mengekspor yaitu di 1.848 kilo dengan nilainya kalau kita lihat dalam dolar Amerika Serikat ini berada di 12.936 dolar Amerika Serikat. Lalu kemudian cannabis atau ganja yang dalam bentuk cairan ini ternyata jumlahnya lebih besar lagi yaitu di 67.250 dengan nilainya kalau didolarkan begitu ya ini berada di 34.174 dolar Amerika Serikat. Kemudian kita ke impor yang seperti saya katakan tadi ini ternyata justru angkanya lebih tinggi begitu dari ekspor. Kita lihat untuk Januari hingga Juni 2020 cannabis atau ganja keperluan farmasi dalam bentuk serbuk ini volume impornya ada di 4 kg dengan nilai memang kecil ya kalau kita lihat di sini yaitu di 9 dolar Amerika Serikat. Namun cannabis atau ganja dalam bentuk cairan ternyata ini jumlahnya sangat besar sekali atau lebih besar dari volume ekspornya yaitu di 386.397 kilo dengan nilainya ini mencapai di atas 1 juta dolar Amerika Serikat atau tepatnya di 1,212 juta dolar Amerika Serikat. Lalu kemudian cannabis yang dalam bentuk ekstrak ternyata kita juga mengimpornya masuk ke dalam negara kita yaitu untuk Januari hingga Juni 2020 333 kilo dengan nilainya kalau kita lihat dalam dolar Amerika Serikat ini di 13.966 dolar Amerika Serikat. Jadi ini merupakan fakta yang menarik kalau kita lihat di sini begitu ya impor ke negara kita ini justru lebih tinggi. Nah, buat apa? Apakah untuk penelitian maupun obat ini memang belum diketahui ya oleh kita semua. Namun berbicara mengenai penelitian, memang kita ketahui khasiat-khasiat dan juga manfaat ganja untuk kesehatan ini dikemukakan banyak pihak. Salah satunya adalah Harvard Medical School. Kita lihat seperti apa di slide berikutnya. Ya, melalui rilisnya yang bertajuk Marijuana Medicine pada tahun 2018 lalu disebut bahwa setidaknya ada 7 penyakit yang dapat disembuhkan oleh ganja atau marijuana. Apa saja kita lihat bersama. Yang pertama ini adalah epilepsi atau kejang begitu ya, di mana menurut penelitian dari Harvard yaitu senyawa cannabidiol yang terdapat pada ganja paling sering digunakan untuk mengatasi kejang akibat dari epilepsi ini. Bahkan Food and Drug Administration atau FDA di Amerika Serikat
ini telah menyetujui penggunaan obat berbahan cannabidiol ini untuk mengobati kejang akibat dari epilepsi. Kemudian yang kedua, kita ketahui ganja ini memang dikenal dapat memberikan efek menenangkan begitu ya, dan beberapa penelitian termasuk juga dari Harvard ini menemukan bahwa penggunaan ganja ternyata memang dapat bermanfaat bagi orang yang dengan gangguan bipolar begitu ya, atau kepribadian ganda, yaitu melalui adanya perbaikan dari suasana hati. Lalu ketiga, selain gejala bipolar karena efek menenangkan tadi, ini membuat penggunanya juga bisa tenang begitu ya, di mana ganja ini membantu menenangkan kecemasan seseorang atau biasa dikenal sebagai anxiety atau terlalu panik begitu. Namun dengan catatan dosisnya ini harus tepat, jangan berlebihan juga karena memang bisa menyebabkan ngantuk, hilang fokus dan juga lain-lain dari efek sampingnya. Lalu kemudian Harvard ini juga menyebut bahwa ganja ini dapat mengobati penyakit Alzheimer, yaitu penyakit yang sering diderita oleh orang lanjut usia begitu, yang ditandai dengan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir serta perubahan perilaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena penyakit ini begitu ya, ini membuat jaringan otak rusak begitu seiring dengan berjalannya waktu. Namun melalui penelitian Harvard dan Scripps Research Institute, ternyata senyawa cannabidiol yang terdapat pada ganja tadi ini dapat memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer yang menyerang otak tersebut. Lalu kemudian yang kelima, ganja untuk pengobatan saraf, di mana kandungan dari cannabidiol tadi begitu ya dalam ganja ini juga disebut mampu mengurangi gejala serta rasa sakit yang disebabkan oleh multiple sclerosis atau penyakit begitu yang menyerang saraf-saraf pusat seperti saraf otak, sumsum tulang belakang dan juga saraf optik, karena itu dia tadi efek menenangkan dan juga penghilang rasa sakit atau sebagai painkiller alami. Lalu ternyata kalau berdasarkan dari riset Harvard ini juga dan juga didukung oleh riset University of Nottingham di Inggris, ini juga disebut bahwa cannabidiol dari ganja ini juga berinteraksi dengan sel-sel dalam tubuh yang memainkan peran penting dalam fungsi usus dan juga meningkatkan respons imun, atau dengan kata lain ini juga meningkatkan ketahanan tubuh dari seseorang jika mengkonsumsi ganja begitu ya. Dan tak hanya itu, penyakit skizofrenia yang membuat penderitanya ini mengalami gangguan kejiwaan kronis seperti mengalami halusinasi, delusi dan juga menunjukkan perubahan sikap, ternyata gejala-gejalanya ini juga bisa dikurangi dengan mengkonsumsi ganja ini, di mana penelitian awal ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi cannabidiol 4 kali sehari selama 4 minggu ini dapat memperbaiki gejala psikotik, dan mungkin disebutkan juga oleh Harvard ini sama efektifnya dengan mengkonsumsi obat antipsikotik begitu ya. Jadi berikut ini adalah sejumlah penyakit yang katanya bisa diredam dampaknya oleh ganja. Melegalkan ganja sebagai obat ini sudah dilakukan oleh berbagai negara, sebut saja seperti Korea Selatan, Sri Lanka, Thailand, Lebanon dan juga Turki. Namun di negara kita sendiri Indonesia, melegalkan ganja sebagai tanaman obat ini sudah mendapat kontroversi dan juga penolakan dari berbagai pihak. Apatah lagi melegalkan konsumsinya walaupun dengan tujuan pengobatan. Namun dengan penelitian yang semakin menunjukkan manfaat-manfaat kesehatan dari tanaman satu ini, apakah mungkin di masa yang akan datang Indonesia melegalkan ganja atau kanabis? Kita nantikan bersama.